Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita tetap menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kita ke jalan yang benar berupa agama Islam. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu guru, karyawan yang kami banggakan. Alhamdulillah, sampai detik ini kita tidak banyak menyingkapi rasa syukur yang sebesar-besarnya karena kita dapat menjalankan ibadah di bulan puasa ini tetap dalam keadaan khusyuk dan tenang. Walaupun di tengah pandemi corona ini yang kita bahkan tidak tahu sampai kapan virus corona ini akan berlalu. Kita tidak ubahnya mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena bisa jadi tetangga, orang-orang di sekitar kita, saudara muslimin kita yang jauh telah meninggalkan kita akibat meninggal dengan adanya virus ini. Kita masih diberikan kesehatan sama Allah. Kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Tentu puasa ini sangatlah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelum-sebelumnya ketika siang melaksanakan ibadah puasa dan malam bisa sholat tarawih di masjid atau di mushola terdekat rumah. Tapi dengan adanya pandemi ini kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih di mushola atau di masjid terdekat. Tetapi kita tidak usah khawatir karena kita masih bisa sholat tarawih bersama dengan anggota-anggota keluarga kita seperti suami, anak-anak kita. Mungkin dengan cara seperti ini kita akan lebih dekat dengan anggota keluarga kita. Dengan adanya ini, kami berharap akan segera berakhir. Sampai kapan, kita kan juga tidak tahu. Ya, sebagian dari musibah ini kita harus tetap sabar untuk melewatinya. Karena orang yang sabar itu ketika ditimpa musibah selalu mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan menyadarkan kita bahwa sesuatu yang berasal dari Allah pasti akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus tenang menghadapi seberat apapun masalah ujian itu. Baik itu ujian hidup, ujian ditimpa banyak penyakit, ditimpa banyak masalah, yakinlah cepat atau lambat masalah itu pasti berlalu dan tidak mungkin mengikuti kita secara terus-menerus. Kita berdoa kepada Allah segera menghentikan virus corona ini dengan menggantinya sesuatu yang lebih baik. Lebih baik. Kalau kita bersabar menghadapi masalah ini, maka Allah akan memberi pahala dan akan menggantinya yang lebih baik lagi. Di samping kita berdoa, kita juga harus
melakukan upaya lahiriah seperti yang telah diinformasikan oleh tim ahli kesehatan. Misalkan kita tetap harus social distancing, yaitu menjaga jarak dengan orang lain. Kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan di sekitar kita, dan tidak lupa jika keluar rumah tetap memakai masker. Akhirnya, semoga puasa ini kita lakukan dengan berjalan aman, khusyuk, walaupun ini dirasa cukup berat bagi orang yang kurang beriman. Namun, bagi orang yang beriman kepada Allah, cobaan ini selalu dinikmati dengan hati yang sabar. Tidak pernah mengeluh, dalam lisannya itu ada kata-kata banyak keluhan, tidak ada. Bahkan kesedihan pun tidak mau berlama-lama bagi orang yang sabar. Tapi berbeda lagi dengan orang-orang yang tidak sabar, yang tidak menyerahkan semua masalahnya kepada Allah. Pasti ketika ada masalah, beliau selalu mengeluh dan berharap bahwa itu bukan dia yang mengalaminya. Sebenarnya sabar itu tidak berbatas. Menjadi berbatas karena dari manusianya itu sendiri. Karena merasa bahwa mengapa hanya saya yang ditimpa masalah itu. Orang yang sabar selalu mengembalikan segala urusannya itu di hadapan Allah. Ia mendapatkan kenyataan hidup yang tidak dia sukai, yang dianggap sangat pahit, yang menyakitkan hati, yang membuat hatinya itu bersedih. Orang yang sabar selalu berserah diri kepada Allah, karena dia yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas kehendaknya Allah. Mengapa demikian? Karena orang yang sabar itu selalu menempatkan Allah di atas segala-galanya. Segala yang Allah tahu, dia yakin banget bahwa itu adalah kehendak Allah dan sudah menjadi rencananya Allah. Sabar adalah pilihan, dan tidak ada yang memilih kesabaran kecuali orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Mengenai kesabaran ini, Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang sabar itu berupa pahala yang berlipat, bahkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita semua, terutama saya, berharap virus corona ini menjadikan pembelajaran kepada manusia bahwa manusia itu tidak apa-apanya di hadapannya Allah. Ketika terjadinya pandemi ini, banyak orang yang merasa ketakutan. Banyak orang yang merasa mencari-cari Allah, padahal selama ini dia cuek saja, bahkan tidak mau beriman kepada Allah. Kami berharap virus ini segera dicabut sama Allah, agar kita tetap dapat melaksanakan kegiatan kita seperti sehari-hari sedia kala. Insya Allah tidak panjang yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul wassalam. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.